di sore hari berbahagia ini adalah pertemuan yang diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam wudhu kita yang sebentar ini, wudhu kita yang saat ini bisa menjadi wasilah, sarana untuk kita semua, wasilah untuk menumbuh-suburkan keimanan di hati-hati kita, dan wasilah atau sarana untuk menambahkan keimanan di hati-hati kita dan keilmuan bulan di dada-dada kita. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dari apa yang kita luangkan waktu kita, dari kesibukan yang kita tinggalkan di kesempatan sore yang berbahagia ini bisa menjadi salah satu pemberat timbangan amal kebaikan kita di yaumil mizan kelak. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, selawat beriringkan salam kita sampaikan ke hari junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari minal zulumati ila nur, dari gelapnya alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari gelapnya alam kesyirikan menuju alam yang penuh dengan cahaya ketauhidan. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita satu dari sekian banyak umatnya yang telah di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, hari ini kita ingin menyampaikan sebuah kisah, cerita dari salah seorang sahabat Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini tergolong dari sahabat as-sabiqun al-awwalun, sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Beliau termasuk kelompok 8 orang sahabat yang masuk Islam. Beliau masuk Islamnya 2 hari setelah mertua sekaligus sahabatnya Rasulullah SAW masuk Islam, yaitu sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan beliau juga termasuk dari 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW pasti akan masuk ke dalam surga. Beliau termasuk sahabat yang mendapatkan kabar gembira, pasti akan masuk ke dalam surga. Dan beliau juga termasuk sahabat dari 6 orang sahabat yang dipilih untuk bermusyawarah, untuk melakukan syura, pemilihan siapakah khalifah yang dipilih untuk menggantikan sahabat yang mulia, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dibunuh, ditikam oleh Abu Lu'lu' al-Majusi di waktu sholat subuh. Beliau sahabat yang terkenal akan kekayaannya. Beliau sahabat yang terkenal akan kedermawanannya. Dan beliaulah sahabat yang ketika mau meninggal dunia menangis karena keinginannya, permintaannya, permohonannya untuk mati dalam keadaan miskin tidak terkabul. Saking kayanya beliau. Siapa beliau? Beliaulah sahabat yang mulia, sahabat yang dulu bernama Abdul Ka'bah. Awal mula nama beliau adalah Abdul Ka'bah dan Abdul Amr. Ini awal-awal nama beliau. Ketika beliau masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu Nabi kita Muhammad SAW mengganti namanya menjadi Abdul Rahman, yang kita kenal dengan Abdul Rahman bin Auf. Abdul Rahman bin Auf. Ini sahabat Abdul Rahman bin Auf inilah yang akan kita kisahkan. Seorang sahabat yang luar biasa dermawannya, seorang sahabat yang luar biasa pemurahnya, seorang sahabat yang luar biasa pula kayanya. Bagaimana kedermawanan beliau? Waktu itu Bapak, Rasulullah SAW sudah menyiapkan para sahabatnya untuk melakukan sebuah peperangan, yaitu perang Tabuk. Di perang Tabuk ini keadaan dalam keadaan paceklik. Artinya
ya masih dalam keadaan resesi gitulah, masih dalam keadaan sulit secara ekonomi. Dalam keadaan sulit secara ekonomi ini, tapi mau tidak mau harus dilakukan peperangan, karena waktu itu pasukan orang-orang kafir telah bersiap untuk menyerang Rasulullah SAW. Jadi mau tidak mau peperangan harus dilakukan. Akhirnya waktu itu Rasulullah SAW memotivasi para sahabatnya untuk menginfakkan, untuk mendermakan, untuk menjadikan hartanya sebagai bekal fisabilillah, berjuang di Allah Subhanahu wa taala. Nah, waktu itu ibu, bapak, sahabat yang mulia seperti Abdurrahman bin Auf ini mengeluarkan hartanya yang tidak kira-kira. Beliau mengeluarkan 200 rupiah emas, 200 rupiah. Satu rupiah itu ukurannya sekitar 32 gram. 32 gram. 32 gram itu kalau kita konversikan ke harga emas sekarang, ya jadi 32 juta satu gramnya. Ini 200 rupiah. Jadi 32 juta kali 200 rupiah. Itu hampir lebih dari 6 miliar. 7 miliar, mendekati 7 miliar. Jadi 7 miliar, lihat Pak, 7 miliar mengeluarkan hartanya tanpa merasa sayang, tanpa merasa kehilangan. Langsung diberikan 7 miliar. Untuk apa? Untuk bekal peperangan yang akan dilakukan oleh Rasulullah, yaitu di perang Tabuk. Masya Allah, di perang Tabuk. Dan sahabat Abdurrahman bin Auf ini ibu, bapak, ini dengarkan untuk para pemuda, bukanlah mentalnya mental cengeng. Beliau mentalnya bukan mental pengemis, bukan mental pengecut, bukan mental orang yang senang memintakan tangannya. Tidak. Abdurrahman bin Auf ini, Pak, dulu pernah hijrah ke Habasyah, lalu kembali lagi ke Mekah. Ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah ke Madinah, Yathrib waktu itu namanya, beliau pun hijrah ke Yathrib. Beliau hijrah ke Yathrib, ke Madinah sekarang dalam keadaan meninggalkan seluruh harta yang beliau punya, dalam meninggalkan seluruh harta yang beliau miliki. Di Yathrib, di Madinah, beliau dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat yang mulia, sahabat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu al-Ansari, orang Madinah asli. Dan sahabat Sa'ad bin Rabi' itu sahabat yang kaya raya. Ya. Dan dia sahabat yang paling kaya di Madinah waktu itu. Nah, ketika dipersaudarakan dengan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, apa kata sahabat Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu? Dia berkata, "Wahai Abdurrahman, ketahuilah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling kaya di Madinah ini. Hartaku akan aku bagi dua denganmu. Wahai Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki 2 istri yang aku cintai. Kamu lihat, silakan kamu nazar di antara 2 istriku ini, di mana yang istri mana yang paling kamu cintai, istri mana yang paling kamu sukai. Setelah itu katakan kepadaku, maka ia akan aku talak. Nanti selesai masa indahnya, silahkan kau lamar dan kau nikahin." Masya Allah, ini Pak, ditawarin, ya dibagikan harta menjadi 2 dan diberikan pula istri orang yang tercinta. Apakah Abdurrahman bin Auf serta-merta mau? Apakah Abdurrahman bin Auf serta-merta menerima? Enggak Pak, tidak, wahai anak muda. Sahabat Abdurrahman bin Auf hanya berkata, "Barakallahu fikum fi malikum wa ahlikum." Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi wahai Sa'ad bin Rabi'. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi keluargamu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi hartamu. Dullani aina suq. Tunjukkan saja kepadaku di mana pasar. Masya Allah. Beliau hanya meminta untuk ditunjukkan di mana pasar. Ketika ditunjukkan waktu itu di mana pasar Madinah, lalu pergilah sahabat Abdurrahman bin Auf ke sana. Beliau pergi dan beliau pertama awal mula menawar-nawarkan dagangan orang. Ditawarkan dagangan orang, apa istilahnya sekarang ini? Broker gitu ya Pak ya? Ya Pak ya?
dikasih sama yang punya barang dan dikasih pula sama yang membeli barang. Kenapa? Yang membeli barang merasa senang karena barang yang didapatkan itu bagus dan mungkin harganya juga di bawah standar. Yang punya barang juga merasa senang. Kenapa? Karena barangnya laku dengan anggapan harganya mahal. Begitu. Sampai akhirnya Abdurrahman bin Auf itu menjadi orang yang kaya. Sampai akhirnya beliau punya gelar, Pak. Gelar beliau yang didahap, sang pemilik tangan emas. Beliau digelar dengan sang pemilik tangan emas. Kenapa? Karena apa saja yang beliau dagangkan pasti laku. Apa saja yang beliau tawarkan ada orang yang mau beli. Masya Allah. Sampai-sampai kata Rasulullah, semoga Allah Subhanahu berkahi Abdurrahman bin Auf, kalau ia buka batu maka di bawah batu itu akan dia temukan emas. Masya Allah. Saking lihainya, pandainya, cerdiknya beliau berniaga. Dan beliau sangat baik, sampai baiknya beliau pernah membeli tanah, itu harganya hampir 40.000 dinar. 40.000 dinar. Satu dinar itu 7,4 gram emas. Satu dinar 7 gram emas. Berapa ya? Kalikan saja lah ya. Kalikan saja 7 gram emas kali 40.000. Itu tanah dia beli. Setelah itu tanah itu ia wakafkan, Pak. Ia panggil para pedagang-pedagang muslim, ia panggil para sahabat-sahabat yang berdagang, yang mereka nggak punya modal buat nyewa ruko, nggak punya modal buat nyewa toko, diberikan lahan, diberikan kaplingan, silakan kamu berjualan di sini, tanpa sewa. Masya Allah. Ya Abdurrahman bin Auf, manusia, sahabat yang luar biasa dermawannya, sahabat yang luar biasa, ya baiknya. Dan beliau pernah memberikan masing-masing sahabat itu 400 dinar, 4.000 dinar ya, untuk sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Ya, diberikan hartanya, Pak, untuk sahabat-sahabat yang ikut perang Badar diberikan 4.000 dinar. Masya Allah, itu berapa itu, Pak? Sudah kalikan sendiri, Pak. Ya. Sahabat yang paling kaya itu waktu itu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan juga sahabat kaya ini, Pak. Dia sahabat kaya juga, Bu. Tapi dia ikut ngambil juga, karena Utsman bin Affan juga dia ikut perang Badar. Dia ambil. Bahkan sahabat Utsman bin Affan berkata, sesungguhnya harta Abdurrahman bin Auf adalah berkah dan halal. Masya Allah. Ya. Ini Abdurrahman bin Auf, sahabat yang luar biasa dermawannya, sahabat yang luar biasa kayanya, sahabat yang ketika mau meninggal dunia menangis. Pak, menangis. Kenapa? Karena permintaannya, permohonannya adalah ingin menjadi miskin di saat akhir-akhir kehidupannya. Beliau kepingin minta miskin. Kenapa, Pak? Kenapa ya beliau minta miskin? Karena beliau kepikiran dengan hadisnya Rasulullah SAW, yang Rasul menyatakan bahwasanya orang yang pertama-tama kali masuk surga adalah orang-orang miskin. Dan beliau ingin menjadi orang miskin agar bisa masuk surga pertama kali. Jangan sampai terhalang urusan harta. Karena perkara harta ini, Pak, dua pertanyaan yang akan ditanyakan. Min aina kasabat, dari mana harta ini kita dapatkan? Dari mana harta ini kita peroleh, itu akan ditanya, Pak. Kalau kita mendapatkannya dari jalan yang halal, alhamdulillah, selamat kita dari pintu pertanyaan yang pertama. Tapi ada pintu pertanyaan yang kedua, kemana harta ini kita habiskan? Dari pintu yang pertama kita selamat, dari pintu yang kedua kita akan ditanya sama Allah, kemana harta ini kita habiskan? Kalau kita dapatkan dari jalan yang haram, sudah selesailah itu, tak ada lagi pertanyaan yang kedua. Tapi kalau kita mendapatkan dari jalan yang halal, ada pertanyaan yang kedua, kemana harta ini kita habiskan? Makanya sahabat Abdurrahman bin Auf nggak mau berat nanti, sulit nanti urusannya di akhirat, karena akan ditanya dengan perkara-perkara dari mana harta ini didapatkan, kemana harta ini dihabiskan, dari mempersulit urusan masuk surga terhalang, terhambat. Masya Allah. Beliau pernah berkata, sahabat Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang lebih baik dari aku. Sahabat Mus'ab bin Umair adalah sahabat yang lebih baik dari aku. Tapi ketika ia meninggal dunia, ia tak memiliki kain kafan yang bisa menutupi jasadnya. Dia hanya ditutupi dengan bajunya. Ketika ditutupi bagian wajahnya, terbuka bagian kakinya. Ditutupi bagian kakinya, terbuka bagian wajahnya. Sampai Rasulullah SAW berkata, tutupilah bagian wajahnya, sedangkan yang tersisa dari bagian kakinya tutupilah dengan dedaunan atau rumputan. Masya Allah. Menangis sahabat Abdurrahman bin Auf. Sahabat Hamzah, pamannya Rasulullah SAW. Hamzah, pamannya Rasulullah
Tidak lebih baik dari Abu Bakar yang meninggal dunia tanpa memiliki kain kafan. Bagaimana dengan diri? Bagaimana? Nah ini Pak, ini inspirasi tentang kedermawanan sahabat Abdurrahman bin Auf. Makanya Bapak hari ini, Ibu yang hari ini punya harta, keluarkanlah harta ini. Dermakanlah. Yakinlah dengan janji Rasulullah, mana qasomalu bisadaqah. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Dan sahabat Abdurrahman bin Auf telah membuktikan, begitu miliaran, triliunan harta yang dia keluarkan, nggak miskin-miskin, tidak miskin-miskin, tidak miskin-miskin. Dan penyesalan orang yang ketika nanti Pak, penyesalan kita pertama kali ketika malaikat mau datang menghampiri kita, menjemput kita, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memanggil kita, maka pertama kali yang kita minta, yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah di surah Al-Munafiq ayat 10 kita menyatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rabb, ya Allah, seandainya Kau tunda, Kau tangguhkan ajalku, kematianku barang sejenak saja ya Allah. Kita minta Ibu, kita minta Bapak agar kematian kita ditangguhkan barang sebentar saja. Kita tidak minta lama. Kita tidak minta lama Ibu, kita tidak minta lama Bapak. Kita minta sebentar saja, sejenak saja tangguhkan kematian ya Allah. Dan kalau seandainya permintaan ini dikabulkan, permohonan ini diijabah, apa yang pertama kali akan kita lakukan? Apakah kita akan melanjutkan pembangunan rumah kita yang belum selesai? Apakah kita melanjutkan pembayaran dari mobil kita yang belum selesai? Atau lain sebagainya? Enggak. Ternyata keinginan kita yang pertama kali akan kita lakukan apabila dikabulkan apa menjadi permohonan ini, kita berkata, fa'as-saddaqa wa akum minas shalihin. Aku akan bersedekah ya Allah, aku akan infakkan, aku akan wakafkan, aku akan keluarkan hartaku ini di jalan yang Kau ridhoi, kepada agamamu dan membela agamamu ya Allah. Ini Pak keinginan kita, ini permohonan kita Ibu, permohonan kita. Ketika malaikat mau datang menjemput kita, kita akan meminta ditangguhkan kematian kita, ditunda kematian kita. Dan hal itu diizinkan, kita akan mewakafkan, menginfakkan, mensedekahkan harta yang kita punya. Ya. Tapi apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab dari permohonan kita ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab Ibu. Allah Subhanahu wa Ta'ala jawab Bapak. Tapi jawabannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan menghancurkan harapan kita, meluluh lantakkan apa yang menjadi permintaan kita. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab di ayat ke-11, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Kata Allah, hambaku, duhai fulan bin fulan, aku tak mungkin menangguhkan kematian salah seorang di antara kalian apabila sudah tiba waktunya. Dan aku tahu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang sudah kalian siapkan, apa yang sudah kalian siapkan bekal untuk menghadapku, aku tahu, kata Allah. Ya sudah, bawalah bekal yang sudah kalian bawa ini. Nah ini penyesalan kita, dan ini mulai menjadi harapan kita. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawabnya dengan jawaban yang meluluh lantakkan menjadi harapan kita. Bapak Ibu, mungkin ini bisa kita sampaikan. Selanjutnya kalau ada yang mau bertanya monggo. Ya, kalau tidak ada yang bertanya langsung nanti kita persiapan buat berbuka. Perbanyak berdoa ya Bu ya. Ya Pak ya, perbanyak berdoa, karena waktu mau berbuka itu adalah waktu-waktu saat tadi kamu tanya doa. Rasulullah SAW menyatakan, inna likulli muslimin da'watan yad'u biha falistajabu lah. Sesungguhnya seorang muslim memiliki sebuah doa yang mana ia meminta dari doa-doa yang ia mohonkan fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala falistajabu lah, pasti akan mengabulkannya. Jadi ini Pak, waktu dikabulkannya doa. Yuk kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama permohonan yang paling penting adalah istiqomah di atas hidayah, dan semoga kita semua mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal Alamin. Semoga bermanfaat. Kalau ada kata-kata yang salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mohon ampun, dan pada Bapak Ibu semua para hadirin yang mulia, saya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanahu wa ta'ala, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.